Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Dery Odeng kembali menjumpai Anda dalam Siapa Dia Berani Tampil edisi hari ini. Belakangan ini banyak spanduk dan baliho bertebaran di sudut kota Serang nih. Tulisannya aja megegeg, yang muda untuk kota Serang berdaya, pilihan tepat untuk Serang bangkit. Waduh, siapakah dia? Dia adalah Nur Agis Aulia, peraih penghargaan Kikyang Heroes Metro TV, Hero CNN, tokoh muda inspirasi Sultan TV, inspirasi Tani TVRI, dan juga sosok inspirasi Liputan 6. Assalamualaikum Kang Agis. Waalaikumsalam. Jadi saya panggilnya Kang Dery aja ini. Dery aja kayaknya, Dery, okay, biar muda ya. Ah iya bener ya, nggak jauh beda sih usia kita kan. Nggak jauh beda, betul. Sekian tahun aja ya. Betul. Kang Agis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Di tengah kesibukan nih masih menyempatkan hadir, terima kasih. Iya, ini lumayan nih. Jadi sekarang saya sedang menjalani jalan-jalan keliling ke kampung-kampung. Aktif nih ya Aktif sekarang. sekarang. Oh, grebek kampung sekarang ya. Betul. Jadi minimal sehari silaturahim 10 kampung. Wow, ini dalam rangka penjurian kampung Resik dan aman. Salah satunya oh, itu. Iya. Jadi ngelihat gimana nih kinerja hasil Resik, kampung Resik ini gimana gitu kan. Oh, ternyata sesuai ekspektasi. Aduh, masih banyak yang memang perlu dibenahi. Wah, ini kayaknya udah mengarah ke sana, akan dibenahi. Emang yang sebelumnya agak kurang baik gitu ya? Ya, megegeg. Oh, megegeg. Iya. Makanya saya harus jadiin kota Serang itu aja megegeg. Nah, ini saya agak sedikit tergelitik ya Kang Agis ya. Kalau dibilang aja megegeg, apakah ini ada hubungannya dengan tagline yang muda untuk kota Serang berdaya? Yes, betul. Emang yang tua itu kurang gitu? Enggak, jadi memang ya biasanya kan anak muda itu kan memang betul-betul berdaya gitu ya. Dan memang salah satu ya kunci sukses peradaban dimanapun begitu ya, termasuk di Indonesia ya kuncinya kan anak muda. Dulu proklamasi. Betul. Kemudian sebelumnya sejarah juga sudah memberikan sinyal bahwa anak muda itu salah satu bagian terpenting dalam sebuah proses perubahan di suatu negara. Betul. Pada saat proklamasi juga saya sempat baca juga ya di sejarah bahwa ini golongan muda ini pengen cepet-cepet diproklamasikan ya. Iya, kita makan pengen cepet-cepet bangkit. Betul, tapi yang tuanya kelamaan mikir, banyak perhitungan. Itu salah satunya kelemahannya. Dari orang tua tuh banyak mikir gitu kan. Kalau anak muda kan sebenarnya ya mikir secukupnya, action sebanyak-banyaknya. Betul sekali. Seru nih kayaknya ya ngomong-ngomongin anak muda, apalagi kemarin rame banget di salah satu akun media nih di Kota Serang katanya. Tuh akunnya jadi akun Agis Aulia itu. Jadi gimana tanggapannya Kang Agis? Kalau saya sebenarnya begini ya. Jadi memang bukan hanya satu akun aja, sebenarnya beberapa akun juga mempost tentang saya. Kenapa beberapa akun besar mempost tentang saya? Ternyata mereka mempunyai kegelisahan yang sama. Jadi mungkin sebagian besar mereka jenuh nih dengan calon-calon yang ditampilkan ya, calon-calon kepala daerah yang ditampilkan kan muka-muka lama gitu kan, orang-orang yang memang menurut mereka kayaknya nggak ada harapan deh gitu. Nah, ketika kemudian saya muncul itu luar biasa tuh. Influencer, selebgram, termasuk beberapa akun-akun juga kontak Kang. Kalau Kang Agis serius, saya akan bantu semampunya begitu. Nah, akhirnya saya juga berpikir, oh ternyata memang di beberapa masyarakat itu ada yang menginginkan ya perubahan. Betul. Jangan-jangan di DM Siti Celobong juga? Belum. Oh, belum. Ya, Itu lagi viral, ramai followersnya lo Siti Celobong ya kan. Yo Teh Aji ke Jawara Farm ya kan. Boleh juga. Terus dia kan memang lebih menonjolkan bahasa Serangnya tuh. Jawa Serang. Keren. Ya siapa tahu nanti Siti Celobong nonton habis ini ya Siti. Nah, Kang Agis ngomongin soal pilkada nih ya. Jadi Kang Agis ini sebelumnya adalah anggota DPRD Kota Serang. Masih menjabat. Masih menjabat iya, ya. Dong. Saat ini di komisi berapa Kang Komisi Agis? 4. Itu menangani hal apa tuh? Pembangunan. Kalau saya lihat-lihat nih bukan beberapa tahun, saya memang lama di Serang walaupun KTP-nya Pandeglang. Kayaknya Kota Serang begini-gini aja. Setuju nggak dengan statement kayak gitu? Ya, jadi memang ya sebenarnya ada perubahan, tapi memang ini di luar dari harapan masyarakat. Wah, perubahan ya. Cuma memang ya ada beberapa sih yang dikerjakan, ada pembangunan, tapi ini di luar dari ekspektasi masyarakat Kota Serang, dan memang kalau dilihat dari target juga ada beberapa yang nggak terpenuhi juga gitu. Jadi memang terkesan Kota Serang ini kalau ada yang bilang ibu kota tapi rasa kelurahan atau rasa kecamatan begitu. Itu dia. Nah, itu makanya ini yang kemudian jadi kegelisahan saya yang mendorong saya untuk maju
barangkali ada beberapa ide yang memang ingin saya eksekusi supaya Kota Serang ini bangkit, supaya nggak megegeg. Nah, tadi menyimak bahwa Kota Serang ini banyak yang bilang kayak kelurahan, ya. Kita flashback lagi nih di pembentukan Kota Serang di tahun 2007, mohon maaf. Ini Kota Serang jadi ibu kota ya. Tapi di dalamnya itu nggak ada pasal yang menyebutkan tentang ibu kotanya. Ya. Apakah itu memang jadi penyebab pembangunannya terhambat atau gimana? Jadi memang ini sebenarnya kata kunci kalau memang Kota Serang mau berubah, jadi memang harus ada kejelasan, harus ada legal ya, legal yang menyatakan bahwa Kota Serang itu adalah ibu kota. Betul. Sampai sekarang kan nggak ada, karena ketika itu sudah didapatkan, itu konsekuensi dari budget dari pusat juga akan mengalir gitu. Nah, saya kurang paham juga ini kenapa nggak didorong, dilaksanakan untuk kejelasan status Kota Serang sebagai ibu kota gitu. Makanya salah satu yang akan saya sikat itu ya kita harus tarik itu bahwa kejelasan bahwa Kota Serang sebagai ibu kota, sehingga konsekuensinya ya pastinya finansialnya juga akan dibantu dari pusat. Nah, ini yang bisa jadi akan mempercepat proses pembangunan begitu. Wah, sikat-sikat aja ya. Sikat. Kalau anak muda kan begitu ya, sikat-sikat. Sikat. Jadi jangan kelamaan mikir. Iya, keburu ketinggalan nggak sih? Keburu ketinggalan. Keburu Tangerang Raya pisah nggak sih? Itu makannya itu kan. Karena memang, memang luar biasa begitu. Nah, itu kan isu-isu Tangerang Raya rencananya ingin memisahkan diri, mungkin salah satunya dari ini juga ya. Ngelihat perkembangan Banten ya gitu-gitu aja bagian sini. Betul. Terutama dari ibu kotanya. Betul. Ngebahas ibu kota nih. Sampai sekarang Kang Agis, aset-aset milik kabupaten, kabupaten kan sekarang udah pisah. Betul. Belum diserahkan ke Kota Serang nih. Tanggapan Kang Agis gimana melihat situasi ini? Jadi ketika saya di DPRD itu memang sampai kita buat pansus aset, saking gregetnya gitu. Kenapa sebelah nih nggak mau cepat pindah gitu kan ya. Nah, akhirnya kemudian kita buat pansus aset, kemudian alhamdulillah saya juga di dalamnya. Akhirnya kemudian beberapa aset juga ya dikembalikan walaupun tidak sepenuhnya gitu. Tapi memang di situ setelah melalui proses mediasi ini sampai KPK juga ikut turun tangan. Kita ingin KPK itu sebagai mediator, karena memang kalau di daerah-daerah lain, jadi ketika ada perlimpahan aset gitu ya, nah itu memang KPK sangat powerful berperan gitu, sehingga aset-asetnya itu kemudian dikembalikan dan segala macam. Nah, kemarin kita juga sempat dimediasi oleh KPK, tapi memang nggak 100% kembali. Jadi memang di situ ada klausul untuk bertahap, karena memang sebelah sedang proses pembangunan gitu. Makanya, tapi kan ini udah lama ya, udah puluhan tahun begitu kan. Iya, dari 2007 ya. Iya, udah lama banget. Lama mungkin kalau nanti habis capek istirahat bisa melipir keramaian Serang, ya kan. Kalau di sana kan nggak ada, kejauhan pabrik semua. Betul itu. Betul. Kalau dilihat dari luasnya Kota Serang juga ini nggak terlalu luas sebenarnya Kang Agis ya. Hanya 266,2 km persegi ya. Tapi tren kemiskinannya di Serang ini meningkat nih dari 2022 ke 23 nih, dari 5,94 sampai ke 6,24. Yes, ini lumayan. Nah, ini sebenarnya PR kita semua artinya. Tapi kalau Kang Agis dipercaya, ini selain ngasih edukasi tentang entrepreneur apa nih untuk menurunkan angka kemiskinan? Jadi yang pertama memang kita harus betul-betul melihat bahwasanya kemiskinan ini menjadi satu bagian penting ya dalam sebuah pembangunan kota, karena saya lihat memang kemiskinan di Kota Serang itu cukup lumayan, kalau bagi saya cukup besar gitu, termasuk penganggurannya juga gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Memang ada beberapa variabel gitu kan. Pertama memang dari segi pembangunan infrastrukturnya juga yang memang cukup terlambat gitu ya. Kemudian juga dari segi fasilitas pendidikan, kesehatan juga tidak optimum begitu kan, ditambah lagi banyak hal-hal yang membuat warga Kota Serang itu akhirnya ya terjerat dalam lingkaran kemiskinan itu. Apalagi kalau di pedesaan itu masih banyak tuh yang kena pinjol kayak gitu, bank posifan dan segala macam. Jadi memang itu luar biasa. Nah, bagi saya kemiskinan itu akan terurai ketika memang proses pendidikan itu berjalan. Nah, kemudian infrastruktur juga betul-betul dibangun secara merata gitu. Nah, dan yang paling penting adalah kapasitas SDM masyarakatnya juga terbangun. Nah, ini yang selama ini masih belum jelas gitu arahnya akan seperti apa, sehingga ya ini akhirnya masuk lagi ke hasil tingkat kemiskinan yang sangat tinggi gitu. Dan pengangguran luar biasa, Mas. Pengangguran Kota Serang hampir 50.000 lebih. Wah. Dan rata-rata usianya 18 sampai 30 tahun. Produktif paling banyak produktif kan ya. Harusnya ya. Nah, pertanyaan kan ketika saya mendalami kenapa masyarakat Kota Serang itu banyak yang nganggur. Ternyata salah satu variabelnya adalah karena minimnya skill
Oke, baik. Sehingga baik. SDM di Kota Serang itu ketika ada lowongan pekerjaan pun Nggak bisa nggak bersaing. bisa bersaing. Betul. Sehingga ya akhirnya orang luar lagi kerja, orang luar lagi, karena memang perusahaan juga kan ya kita harus objektif ya. Perusahaan juga kan pasti nyari yang terbaik. Ya. Ya betul. masa ia mau nerima orang yang punya skill lah itu juga. Nah, artinya PR besarnya adalah memang ini yang mungkin kurang ya selama saya di DPRD juga, dan ini juga jadi catatan bagi saya adalah untuk gimana caranya kita anak-anak muda di Kota Serang itu punya skill yang mumpuni ya. Atau kalau bahasa saya itu memang skill yang dibutuhkan pasar kerja baik saat ini maupun yang akan datang. Oke. Gitu. Nah, Kang Agis ini kan kalau dilihat dari background ya, lulusan FISIP dari UGM. Betul. Terus bisa terjun ke peternak. Betul. Kemudian memutuskan nyalon legislatif dan ini sekarang wali kota. Betul. Apakah ini ternaknya kurang, Kang Agis? Aduh. Atau memang ada kepentingan lain kah? Ada kepentingan lain. Nah, jadi kepentingan saya itu adalah melipat gandakan kebaikan. wah amin. Jadi waktu saya di DPR, saya waktu di Jawara Farm nih sebagai peternak, paling saya bisa bantu 100 sampai 200 peternak. Oke. Tapi ketika saya masuk menjadi anggota DPRD, ribuan guru ngaji bisa saya bantu. 7.000 petani peternak nelayan bisa saya bantu. 10.280 pelaku UMKM bisa saya bantu juga. Artinya apa? Memang ketika kewenangan itu pergunakan gitu kan dengan tepat, itu kebaikannya luar biasa. Makanya ketika saya didorong untuk maju menjadi wali kota, ya berarti saya berkaca lagi apa yang menjadi tujuannya. Oh iya, melipat gandakan kebaikan. Nah, dengan apa? Dengan saya hitung, berarti kalau di DPRD puluhan ribuan, nah saya pengen nanti menjadi wali kota ratusan ribu bahkan jutaan kebaikan yang ingin saya ciptakan melalui kebijakan-kebijakan yang nanti akan saya eksekusi. Itulah kepentingan saya menjadi wali kota. Jadi biar manfaatnya lebih luas, Kang Iya Agis ya. dong, luar biasa. Kalau kita nggak punya power emang susah sih. Susah, Influence susah ya. Betul. Menurut saya betul. bisa membantu tapi tidak signifikan. Ya. Gitu loh. Saya itu agak ketagihan gitu ya. Ketika saya bisa bantu pelaku UMKM sekitar 10.280 waktu itu Covid. Waktu Covid itu pelaku pedagang-pedagang itu kan tutup ya, nggak bisa kerja segala macam. Kemudian pas buka lagi nggak ada modal gitu kan. Nah, akhirnya kemudian kita kasih stimulus modal. Akhirnya 10.280 pelaku UMKM dapat modal. Itu senangnya luar biasa, happy-nya. Kenapa? Karena dengan advokasi saya gitu kan, dengan teman-teman di DPRD, akhirnya bisa membantu 10.000. Bayangin kalau orang biasa gimana? Nggak bisa. Sulit. Betul, begitu betul, kan. betul. Nah, makanya ini yang membuat saya semakin semangat bahwasannya ketika kewenangan itu, kekuasaan itu diberikan kepada orang yang memang ingin membuat perubahan yang lebih baik lagi, itu akan optimum dan maksimal gitu. Makanya ya gaspol aja kita. Gaspol. Perubahan ya. Perubahan. Nah, ngomong-ngomong pencalonan, kemarin itu saya tuh sempat lihat nih ya, balihonya itu Hasan Basri untuk wali kota Serang. Kenapa sekarang jadi Nur Agis Aulia yang muncul dari PKS? Jadi memang sebelumnya memang dari PKS itu sudah diputuskan Pak Ketua DPD Bang Hasan Basri gitu sebagai calon wali kotanya. Tapi kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi, konsolidasi. Nah, itu belum cukup gitu untuk kemudian dimajukan. Akhirnya kemudian Majelis Syuro PKS memutuskan untuk mengkaji ulang. Nah, hasil kajian ulang itu akhirnya memunculkan nama saya. Ada beberapa nama sih, ada 4 nama gitu. Coba dioptimalkan lagi. Nah, salah satunya saya. Tapi akhirnya kemudian mengerucut dan akhirnya melalui kajian lagi mendalam lagi, akhirnya diputuskan bahwa sayalah calon tunggal dari PKS untuk Pilwakot Kota Serang. Gitu. Dan ini trennya Nur Agis Aulia di media sosial ini cukup tinggi loh. Ini gontok-gontokan sama Wahyu Nur Jamil. Gitu. Bagaimana perasaannya Kang Agis di medsosnya sangat populer nih? Ya, sebenarnya begini ya. Ya kalau saya lihat tuh justru kenapa kemudian lebih cepat populer? Karena sebelum saya populer memang udah populer duluan. Oh gitu ya. Cuma kan memang populeran saya di media sosial itu kan masih terbatas dalam tanda kutip ya sebagai pengusaha, pegiat bank sampah, lingkungan, begitu ya, sebatas itu aja. Tapi ketika kemudian ini naik level gitu menjadi calon wali kota di mana nanti powernya akan lebih banyak yang bisa kemudian diinikan. Nah, itu justru ini. Makanya komen-komennya kan, wah ini mentor saya dulu yang pernah ngajarin bisnis, itu juga, dan wah ini penuh prestasi dan segala macam. Nah, artinya memang kan berarti yang komen-komen itu udah tahu saya dulu gitu. Track record saya. Artinya nah ini mungkin yang saya pahami bahwa ternyata modal sosial itu penting gitu ya. Kenapa? Karena dengan posisi yang sekarang saya ingin mencalonkan diri, akhirnya kemudian saya terbantu dengan apa yang kemudian sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, sehingga cepet banget itu sekali ini wah DM dan segala macam, dan itu luar biasa. Ini kalau saya
buka nih ya, DM itu banyak orang yang, Kang, saya bisa bantu apa? Alhamdulillah gitu. ya, luar biasa ya. Luar biasa. Ada yang tanpa sepengetahuan saya ternyata dia masang iklan gitu tuh tentang saya. Oh, jadi memang itu organik langsung dari saya pendukung ya. Saya kan seperti ini siapa yang masang iklan kan? Karena saya kan ngecek ke tim ya. Gak ada, Kang, ada yang ini. Nah, itu luar biasa dan saya juga agak sedikit merinding tuh dan wah gila. Berarti benar-benar Kota Serang itu butuh sosok yang fresh. Betul. Terus kalau soal pencalonan nih, Kang Agis ya, tanggapan keluarga khususnya istri ini gimana? Oke. Ya, pertama istri, orang tua juga menolak ya, mewanti karena kan saya baru terpilih lagi nih, dipilih kemarin. Ya. Ada bilang kemarin kan baru berjuang, udah terpilih, udah tinggal enak-enak. Kasarnya sih masuk nggak masuk di anggota DPRD udah aman lah gitu kan ya. Tapi kok ini mau berjuang lagi dan resikonya kan kalau misalkan saya maju bilwakot saya harus mundur gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kalah, saya kemudian ya nggak DPR-nya nggak dapat, ini nggak dapat begitu kan ya. Tapi saya balikan lagi. Tapi kalau menang gimana? Begitu. Kalau menang itu jutaan kebaikan nanti yang akan kita buat. Semoga ini menjadi amal jariah kita. Nah, akhirnya dari situ kemudian kita komunikasi dan kita yakinkan bahwasanya kalah menang itu udah ada takdirnya gitu ya. Tapi yang jelas ketika memang niat kita sudah lurus bahwa kalau memang Allah takdirkan saya menjadi wali kota, saya bayangkan itu ratusan ribu bahkan jutaan kebaikan. Itu aja yang selalu ada di pikiran saya, makanya ini menjadi motivasi saya untuk gaspol gitu. Wah, gaspol ya Kang Agis ya. Luar biasa ini. Jadi memang tujuan utamanya adalah untuk memberikan kebaikan lebih banyak lagi. Kebaikan. Nah, luar biasa. Nah, Kang Agis dalam pencalonan ini kita tahu ya, Kota Serang kemudian Provinsi Banten. Anak muda selalu bilangnya dinasti Banten tuh rame banget di nasional, dinasti. Menghadapi isu dinasti di Kota Serang udah siap belum melawan itu? Kalau bagi saya sebenarnya kan isu dinasti itu kan masa lalu lah ya. Artinya maksud saya adalah nggak semua orang juga tahu tentang dinasti. Ya mungkin di medsos, tapi di beberapa ini juga kayaknya nggak terlalu inilah. Karena apa? Karena kalau bagi saya prinsipnya adalah kalau dia kompeten, dia punya pengalaman, punya portofolio yang jelas, rekam jelas, why not begitu? Nah, karena kan kita kan nggak bisa milih lahir dari mana gitu. Nah, makanya kita objektif aja. Kalau memang dia punya potensi, kapasitas, kompetensi, ya harusnya kita apresiasi, kita kasih ruang karena kan kita negara demokrasi. Betul. Makanya kalau saya sih selalu mewanti-wanti kalau kita proses kampanye media sosial ataupun di offline jangan sampai menjelekkan orang gitu. Fokus aja dengan ya menjelaskan siapa Agis, karena kalau teman-teman bilang ini Agis ini barang bagus, bilang begitu. Jadi barang produk bagus gitu kan. Artinya apa? Jadi ya pede ngejualnya gitu kan. Artinya ini yang menjadi kekuatan. Jadi kita ya ngejual produk bagus, jadi ngapain kita harus ngejelekin orang atau segala macam. Makanya concern kita sih bagaimana masyarakat sekarang tahu bahwa ada calon wali kota muda gitu ya, yang punya pengalaman panjang dan paling penting punya aksi nyata dan karya nyata yang diakui. Bukan hanya di lokal, nasional, internasional, yang mungkin ini bisa memberikan perubahan bagi Kota Serang. Apalagi apa yang saya lakukan ini sebenarnya erat kaitannya dengan masalah-masalah yang ada. Misalkan pengangguran, saya punya caranya tuh. Apalagi sampah, saya lama di bank sampah, artinya saya juga sudah mulai kebayang nih apa yang akan saya sikat gitu untuk menjadikan Kota Serang zero waste. Nah, kalau ngomongin sampah Kang Agis, ini tergelitik sekali nih ya saya. Jadi kalau keliling di sekitar stadion, kemudian Taman Sari, itu wacananya kan akan ditertibkan, tapi sampai sekarang masih begitu-gitu aja. Ini langkah konkretnya Kang Agis gimana ini? Sampah nih ya. Sampahnya kemudian itu pengelolaan fasilitas umum sebenarnya kan, tapi malah jadi tempat pedagang. Bagaimana Kang Agis? Pertama memang ini harus ada ya win-win solusi. Ya karena kan memang beberapa pedagang itu kenapa bisa di situ? Karena sebelumnya kan memang dia memang mencari nafkah di situ. Nah, kemudian kemarin sudah dikasih untuk tempat mereka berdagang gitu kan ya. Cuma memang kan cuman memindahkan doang. Ini sebenarnya kan bukan hanya memindahkan, tapi gimana memindahkan orang belinya juga. Jadi kalau orang di situ dipindahin terus nggak ada orangnya gimana juga, karena ini menjadi PR. Jadi kalau memang mau buat solusi itu harus komprehensif. Nggak boleh cuma asal tek walaupun kita punya kewenangan. Nggak bisa gitu, karena kita tahu bahwa mereka juga cari penghidupan. Gitu. Nah, kalau sampah ini unik di Serang ini sebenarnya saya sudah makanya akhirnya saya buka salah satu, ya saya dorong beberapa bank sampah dan saya juga giat di bank sampah karena saya lihat begini, penanganan sampah di Kota Serang itu
prinsipnya modelnya itu memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain. Jadi bukan nyari solusi ya. Jadi sampah itu dari rumah dipindahin ke TPS. Iya. Dipindahin ke Cilowong. Ya akhirnya nggak selesai. Hujan, longsor. Iya. Gitu kan. Makanya saya itu mendorong bahwa saya nanti itu kita akan coba buat program untuk pemilahan sampah dari rumah. Karena apa? Karena sampah jadi berkah dan sampah jadi musibah itu cuman dibatasi sama pemilahan. Ketika sampah dipilah jadi berkah, ketika sampah nggak dipilah jadi musibah atau masalah. Nah makanya pemilahan ini harus ada di tingkatan rumah. Ya. Karena kalau misalkan udah dipilah di tingkatan rumah, itu sampah berubah, jadi bukan sampah lagi, namanya bahan baku. Nah sehingga nanti memang yang tidak bisa diolah dari rumah kan mantuk ke Cilowong, nanti kemudian di Cilowong itu didaur ulang. Jadi di Cilowong itu harusnya bukan lagi tempat numpuk sampah tapi tempat mengolah gitu. Kalau numpuk sampai kapanpun ya akan begitu, nggak akan terselesaikan. Justru akan jadi sumber pendapatan lain ya. Makanya harus diolah. Betul. Nah makanya salah satu yang ingin saya buat ya saya akan buat serang bersih. Karena memang sampah ini saya ini banget tuh kalau di polling apa yang paling dirindukan di Kota Serang? Apa? Sampah pinggir jalan. Betul, apalagi kalau malam minggu, paginya minggu CFD nih di sekitar Royal. Waduh, itu berserakan sekali, luar biasa. Makanya ini yang akan kita coba dorong karena yang namanya kota gitu kan ya. Kalau sampahnya berserakan itu kan luar biasa dan dari dulu sampai sekarang belum terselesaikan. Makanya Serang Bersih ini kita akan fokus penguatan bank sampah supaya masyarakat milah sampah. Kemudian kita akan bangun industri pengolahan sampah di Cilowong. Yes. Sehingga apa? Sehingga sampah itu terselesaikan. Kalau sampah masyarakat gimana? Nah, ya pengangguran ya. Jadi kalau saya gitu ya, memang sekarang harus kita buat apa namanya? Kalau bahasa saya itu metodenya harus berubah, gitu ya. Misalkan sekarang itu kalau lapangan pekerjaan kan orang kan ingin membuka lapangan pekerjaan dengan membangun pabrik. Oke deh, salah satunya membangun pabrik ya untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi ini menurut saya ya tidak continue nih solusinya. Kenapa? Bisa jadi nanti pabrik 1 tahun 2 tahun kemudian dia mekanisasi, semua serba mesin, atau nanti ada robotik, bahkan ada AI. Jadi semua terganti lagi kan. Artinya apa? Ada pabrik kalau nanti dia pakai AI gimana? Tetap aja karena sekarang tuh harus berumah mindset bahwa lapangan pekerjaan itu luas. Orang bisa kerja dari Serang ya, ngerjain kerjaan Jakarta, betul. bahkan di luar negeri gitu ya. Tapi kalau di kota-kota besar itu kerja itu di kafe. Karena sekarang ada sistem kerja namanya remote gitu atau pakai online gitu kan. Nah, artinya apa? Ini kita harus sadarkan kepada masyarakat mungkin yang masih nganggur juga bahwa lapangan pekerjaan itu terbuka. Nah, catatannya adalah gimana caranya SDM ini punya skill yang laku di pasar kerja, yang bisa tadi kerja remote dari kafe dan segala macam. Nah, selama ini kan belum ada perhatian ke arah situ. Betul. Jadi masih masih banyak orang yang belum tahu gitu kan bahwa bekerja itu harus di pabrik gitu kan segala. Nah, ini yang harus kita buka. Yang kedua nih ya, ini yang mungkin akan saya konsen ya. Saya akan dorong bahwa satu keluarga satu pengusaha. Ada yang kemarin satu keluarga satu sarjana. Kalau saya ini satu pengusaha. Keluarga satu pengusaha. Iya, oke. Kenapa? Karena begini, sekarang kita harus ubah mindset. Kan saya selalu cerita bahwa ketika satu keluarga itu misalkan punya anak 5, 5-5-nya suruh kerja. Ya kita kan nggak tahu pabrik itu atau kantor itu bangkrut. Kalau bangkrut kan semuanya nganggur lagi kan ya. Tapi bayangkan dari 5 itu 4 kerja, 1 jadi pengusaha. 4 ini di PHK bisa ikut kerja. Yang pengusaha. Iya, betul. Nah, artinya apa? Bisa jadi nanti dari satu yang dijadikan pengusaha itu bisa membantu di lingkaran keluarganya, di lingkaran RT-nya, di lingkungan kelurahannya, kecamatan, bahkan di Kota Serang. Nah makanya PR-nya adalah terus gimana Kang supaya memfasilitasi di keluarga itu ada pengusaha. Ya kita secara masif begitu melakukan edukasi, pendampingan, menjadi bagaimana menjadi pengusaha dan kalau terutama memang dia harus punya skill. Begitu, nah, kalau udah punya skill baru kita kasih stimulus modalnya atau ya, ilmu tentang pemasaran segala macam. Nah, jadi program satu keluarga satu pengusaha itu selesai. Makanya kan sebenarnya pengangguran itu ya kalau kita tingkatan yang paling mikro paling kecil kan ada di keluarga. Iya, betul. Nanti kalau di keluarga itu satu, misalkan di pengangguran di keluarga itu ada 4, satu jadi pengusaha bisa langsung kurang tuh. Bayangkan nanti ada 50 ribuan lebih keluarga itu jadi pengusaha, semuanya sukses, semuanya ini sehingga bisa selesai permasalahan pengangguran atau yang bilang sampah masyarakat. Wow, ini cita-citanya Kang Agis kalau jadi wali kota. Tapi sebelum jadi wali kota nih, ini pertanyaan saya dan juga netizen. Banyak bisik-bisik tetangga nih katanya.
nyalon wali kota itu butuh duit miliaran. Betul, betul. Nih Kang Agis udah keluar berapa? Aduh. Atau rencananya akan berapa yang dikeluarkan untuk Ya. calonkan diri nih? Kalau udah keluar berapa, nominalnya yang pasti banyak. Ya. Karena kan saya harus masang billboard, Yes. gitu. Kemudian harus cetak spanduk begitu. Dan kemudian untuk operasional dalam posisi awal-awal disosialisasi. Dan bagi saya itu adalah ya investasi, sedekah aja begitu. Karena apa? Karena saya akan mendapatkan jutaan kebaikan. Betul. Jadi kan nggak ada yang gratis, makanya ini saya niatkan ya luruskan niat, makanya selalu semua dalam postingan saya luruskan niat karena ini yang paling menantang bagi saya gitu kan, karena uang yang nanti akan dikeluarkan nggak sedikit, banyak gitu kan ya, dan perkiraan saya juga ini akan lumayan banyak juga, tapi selama itu sebanding dengan apa yang nanti mungkin saya dapatkan dalam artian kebaikan yang saya akan lakukan, kenapa enggak gitu. Nah, kalau dilihat-lihat nih Kang Agis, Betul. di Kota Serang ini banyak wajah-wajah baru nih Nah. ya. Terus juga tiap partai ini punya kader sendiri. Betul. Sementara kita tahu kan harus ada namanya kolaborasi ya Betul. antar partai ini. Partai mana aja yang sudah dijajakin sejauh ini? Kalau di PKS ya hampir semua partai sudah berkunjung Oke. ke PKS, hampir semua Ya. partai. Dan semuanya pingin PKS berkoalisi Oke. gitu ya. Nah, tapi kan di PKS juga ada beberapa mekanisme. Nah, kemarin mekanismenya sudah sampai di tingkatan DPW, nanti di akhir di finishing di tingkat DPP. Apa pertimbangannya? Jelas koalisi dan pasangan mana yang berpotensi bisa menang begitu. Nah, ini masih dalam proses ya proses kajian. Kenapa? Karena memang kan semuanya juga baru muncul di awal-awal Mei. Ya. Jadi kita coba lihat juga hasil surveinya, lihat bagaimana pergerakannya, sehingga nanti kita bisa melihat mana nih koalisi atau pasangan yang akan dijodohkan, Ya. sehingga potensi menangnya di atas 70%. Berbicara jodoh-jodohan. Betul. Kemarin netizen udah ngejodohin Sama siapa? Agis Wahyu Nur Jamil. Gimana itu coba tanggapannya Kang Agis? Ya itu kan netizen. Iya. Ya kita lihat masyarakat seperti Iya. apa, dan kalau saya sih percaya ya DPW, DPD bahkan DPP itu juga punya variabel tertentu. Jadi bukan hanya lihat dari netizen juga gitu, karena netizen kan berapa persen sih? Nah, kita harus lihat juga di bawah seperti apa gitu, itu sih. Tapi ya yang namanya usulan ya kalau bagi saya sih ya happy aja gitu. Betul. Terima kasih nih, berarti memang orang yakin gitu dengan saya dan pasangan yang tadi disebutkan itu bisa jadi gitu. Iya, apalagi dengar-dengar kemarin udah sempet ngobrol-ngobrol nih, Betul, nanya-nanya ya kan, betul. sharing. Terus kalau Dari dilihat-lihat, mana nih, Bos? aduh kalau netizen mah di mana-mana juga tahu, Luar biasa. bisa merangkap jadi intel. Oke. Kebetulan ini dari segi visi misinya terlihat ada kesamaan antara Nur Agis Aulia dan Wahyu Nur Jamil. Betul. Kerja cepat ya intinya Ya. gitu. Jadi kira-kira berapa persen peluang untuk bersama nih? Kalau saya semuanya ya yang menjajak dengan saya, karena selain beliau yang Yang ngobrol lain dengan juga saya juga sama Oke. begitu. Jadi semuanya masih 50-50. Oke, masih 50. Masih 50% semuanya begitu. Dan artinya kalau saya sih dalam posisi semuanya tidak ada masalah. Siapapun begitu ya, mau Pak Wahyu, mau bapak-bapak lainnya atau ibu-ibu Atau ada lainnya. ibu-ibu ya kan? Iya, nggak ada. Secara personal mereka tahu saya gitu, dan tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi saya cenderung lebih mudah diterima dengan siapa aja. Ya. Tapi kan yang namanya konsentrasi ya. Jadi kita cari pasangan yang potensi menangnya besar, supaya apa? Supaya menang, supaya Iya. bisa membuat Tujuannya jutaan menang kebaikan. ya Kang Iya Agis dong. ya, betul. Harus menang dong. Iya. Nah, kalau melihat rival sendiri ya Kang Agis. Tadi Kang Agis sempat sampaikan di awal tuh elektabilitasnya rata. Betul. Tapi kalau secara pribadi nih melihat apa ya logistik yang mereka punya, Ah. rival mana sih Kang Agis yang menurut Kang Agis nih harus ekstra nih? Harus strategi? nanya sama orangnya, karena kan ini banyak orang yang berspekulasi si ini punya modal sekian Iya, kan. iya. Itu kan cuma baru asumsi. Betul. Kita kan belum bisa ngelihat Iya. lebih ke dalam lagi. Nah, tapi memang secara garis besar, secara popularitas dan elektabilitas ini nggak ada yang menonjol. Rata ya. Iya, nggak ada yang menonjol. Artinya semuanya Iya. punya potensi Betul. menang. Tinggal nanti pemilihan pasangan ini yang nanti akan menentukan. Ya. Nah, makanya kita juga nggak langsung bungkus-bungkus aja gitu kan ya, karena kita pengen menang. Baik, Gitu. jadi perlu banyak pembelajaran Iya, lagi, terus juga itu tadi ya. Kalau logistik nanya aja. Jadi kadang-kadang netizen itu ini banget. Oh, ini punya 100 miliar ya kan? Sekian. Saya bilang tanya aja bener atau enggak gitu, atau cuma ngegos doang gitu kan. Karena bagi saya ya harus realistis dan objektif lah. Jadi nggak boleh
semua keputusan itu berdasarkan asumsi. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan asumsi nanti ya keputusan itu juga nggak bagus sih menurut saya sih. Baik, Kang Agis, kita ini udah dapat banyak pencerahan ya. Aduh, sebenarnya ini pencerahan artinya apa yang akan dijalankan nanti, kemudian mengapa jadi niatnya jadi wali kota dan sebagainya, Kang Agis. Ini ada yang menarik. Jadi saya akan berikan 10 pertanyaan, Kang Agis. Ini jawabnya harus jawab cepat, Kang Agis ya. Oke. Baik nih, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama nih pemirsa. Siap. Kita akan dengarkan jawaban dari calon wali kota Serang berikut ini. Mantap. Pertanyaan pertama, gadis atau janda? Gadis. Pete atau jengkol? Jengkol. Sayur sop atau sayur lodeh? Sayur lodeh. Rabeg atau sate bandeng? Rabeg. Asin atau manis? Manis. Jokowi atau SBY? Jokowi. Serang baru atau Serang berkelanjutan? Serang baru. Sepatu atau sendal? Sepatu. Suara rakyat atau suara partai? Suara rakyat. PDIP atau Golkar? Yang mana itu, Mas? Aduh. Ya agak Ini lumayan. harus jawab ya. Iya, agak lumayan nih. Golkar lah. Golkar. Baik, sebelum undur diri, Kang Agis boleh berikan closing statement dulu untuk pemirsa Sultan TV, silakan. Ya, untuk pemirsa Sultan TV ini ya, bagi saya ini Pilwakot ini bukan tentang saya, bukan tentang partai, tapi tentang Kota Serang ke depan. Makanya jangan sampai salah pilih pemimpin. Nah, dan Kota Serang ini punya tantangan, terutama tentang APBD-nya yang sangat kecil, sedangkan kebutuhan sangat besar. Makanya nanti pilihlah pemimpin yang tidak hanya bisa menghabiskan uang APBD, tapi dia harus bisa mencari uang untuk rakyatnya. Artinya cari pemimpin yang kreatif, yang memang dia punya networking, dia punya jaringan di tingkat nasional, internasional. Untuk apa? Untuk menjadikan Kota Serang ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bangkit lagi, dan aja megegeg. Saya kira itu saja. Semoga ke depan kita akan bangga terhadap Kota Serang, karena Kota Serang sudah bangkit, maju, dan nggak megegeg. Jadi aja megegeg. Baik pemirsa, itulah dia tadi closing statement dari bakal calon wali kota Serang 2024-2029. Sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas, terima kasih Kang Agis sudah hadir. Dari, thank you. Semoga semuanya dilancarkan ya. Amin, amin, amin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan Siapa Dia Berani Tampil. Dan pastinya kami akan kembali lagi dengan tokoh-tokoh lain yang akan membuka wawasan kita mengenai siapa pemimpin kita selanjutnya. Saya Dery Odeng pamit undur diri, sampai jumpa dalam Siapa Dia episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.